perkenalkan, saya Isma Mafifah. Saya selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Kediri akan memimpin proses mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya jelaskan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai, bersifat wajib dan dilakukan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tujuannya adalah mencari titik temu terbaik bagi kedua pihak, baik untuk rukun kembali atau untuk menyepakati hal penting terkait perceraian. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan membacakan tata tertib dalam mediasi yang harus dipatuhi selama proses berlangsung. Yang pertama adalah mediasi berlangsung dalam suasana tenang, tertib, dan saling menghormati. Yang kedua, tidak diperkenankan saling memotong pembicaraan, menyanyi yang diberi giliran oleh mediator yang boleh berbicara. Yang ketiga, semua informasi dalam mediasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun. Yang keempat, bila terjadi pelanggaran tata tertib, mediator berhak menghentikan sementara atau mengakhiri proses mediasi. Terakhir, semua komunikasi dan pembahasan wajib mengikuti arahan mediator. Apakah ibu dan bapak memahami serta menyetujui tata tertib ini? Iya, saya setuju. Saya setuju. Baik, terima kasih. Selama mediasi saya bersikap netral dan tidak memihak. Kita akan mulai dengan mendengar versi masing-masing pihak. Saya persilakan Ibu Ananda sebagai yang penggugat untuk menyampaikan sudut perkara secara singkat. Baik, jadi begini, sejak tahun 2017 suami saya tidak memberikan nafkah lagi. Saya harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Dia sering pulang malam, sering pergi tanpa pamit, dan saya juga pernah mendengar dia pergi ke rumah perempuan lain. Kami sering bertengkar sampai pisah rumah. Saya sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga ini, dan saya ingin bercerai. Terima kasih Ibu. Sekarang saya persilakan ke Pak Alif. Baik, apa yang disampaikan dia itu sebetulnya tidak benar. Jadi saya masih memberi nafkah sebesarnya saya. Memang setelah pensiun ekonomi saya itu menurun. Namun kalau dia tetap ingin bekerja, saya tidak membantu. Jadi tidak perlu saya berbeda. Saya melihat inti masalahnya adalah nafkah yang tidak terpenuhi sejak beberapa tahun, pertengkaran dan tidak terdepan. Kemudian kedua, tanpa komunikasi jelas, pisah rumah yang cukup lama, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Sebelum masuk ke pembahasan solusi, saya ingin memastikan apakah Bapak dan Ibu masih ada kemungkinan untuk berdamai atau kembali. Tidak, Bu, saya tetap ingin bercerai. Bagaimana Pak Alif? Kalau begitu saya tidak bisa membantu. Baik, karena itu tidak memungkinkan, maka mediasi beralih ke pembahasan penyelesaian masalah secara damai mengenai nafkah anak, biaya pendidikan, nafkah mut'ah dan nafkah iddah dan harta bersama. Mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Silakan Ibu Ananda menyampaikan permintaannya. Untuk nafkah iddah, saya meminta sebesar 15 juta dan nafkah mut'ah sebesar 10 juta. Bagaimana Pak Alif? Kalau itu saya keberatan, saya tidak mampu memenuhi nominal tersebut. Baik, saya akan catat bahwa untuk nafkah iddah dan mut'ah belum tercapai kesepakatan. Yang kedua, kita bahas mengenai nafkah anak. Silakan Ibu Ananda menyampaikan permintaannya. Untuk nafkah anak, saya meminta 3.500.000 per bulan. Bagaimana Pak Alif? Mohon maaf, Bu, saya hanya mampu memberikan 1 juta per bulan. Apakah Ibu Ananda bersedia menerima nominal tersebut? Baik, saya terima demi anak-anak saya. Baik, saya catat bahwa untuk nafkah anak para pihak telah mencapai kesepakatan. Selanjutnya, bagaimana dengan biaya pendidikan Anda yang masih sekolah? Saya sanggup menanggung seluruh biaya pendidikannya. Bagaimana dengan Anda? Baik, saya setuju. Baik, saya mencatat untuk biaya pendidikan mencapai kesepakatan.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita bersama terkait rumah, tanah, dan mobil. Bagaimana Bapak dan Ibu dengan hasil pembicaraannya? Saya meminta agar rumah, tanah, dan mobil diberikan untuk saya dan anak-anak. Bagaimana Bapak Alif? Baik, kalau itu saya setuju. Ini anak-anak saya. Baik, Mas. Baik, saya catat untuk kita bersama mencapai kesepakatan. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan kesepakatan mediasi. Yang pertama, para pihak Bapak dan Ibu sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Yang kedua, tentukan memberikan anak senilai 1 juta per bulan kepada Anissa, 1 juta per bulan kepada Anda. Yang ketiga, tentukan menanggung seluruh biaya pendidikan Anda sampai selesai. Yang keempat, data bersama berupa rumah dan tanah sertifikat hak milik 1815 dengan tanah sertifikat hak milik 682 Pengkulon diserahkan kepada penggugat dan anak-anak. Yang lima, 1 unit mobil Nissan Berlina diserahkan kepada penggugat. Terakhir, kedua pihak sepakat menjaga hubungan baik dengan anak. Apakah semuanya sudah sesuai dengan kesepakatan? Iya, sesuai. Sesuai. Baik, Ibu, seluruh hasil pembicaraan hari ini sudah saya rekam dalam berita acara mediasi. Beri saya waktu untuk memproses suratnya. Ini suratnya, Bapak dan Ibu, silakan tanda tangan dan silakan baca kembali untuk memastikan bahwa semua sudah sesuai dengan kesepakatan. Sudah sesuai itu, tidak ada yang perlu diubah. Sudah sesuai. Iya. Baiklah, dengan demikian mediasi